Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Master Daya, khususnya bagi rekan-rekan yang notabene pegawai non-ASN di lingkungan pemerintahan daerah ataupun lingkungan pemerintahan pusat, ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, ya, nomor B garing 1511 garing M.SM.01.00 garing 2022 per tanggal 22 Juli 2022 itu perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintahan dalam pemerintah. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa untuk mendorong pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berasal di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai bersangkutan, ya. Selanjutnya, rekan-rekan pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintahan dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, gitu ya. Selain itu, rekan-rekan pegawai non-ASN, pendataan pegawai ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik itu instansi pusat maupun daerah, ya. Nah, rekan-rekan, ya, BKN telah menghadirkan, walaupun di lapangan sudah mulai melakukan pendataan eh, pendataan pegawai non ASN itu oleh apa badan kepegawaian daerah masing-masing, gitu ya. Tetapi di sini BKN juga akan meluncurkan dan kemungkinan ada beberapa persiapan yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan terkait dengan pendataan non ASN yang akan segera dilakukan oleh BKN itu sendiri, ya. Nah, di sini rekan-rekan, ya, ada link yang nantinya oleh rekan-rekan itu akan diisi, yaitu link pendataan non ASN, ya, .bkn.go.id yang ini, ya, dan kita bisa lihat tampilan dari aplikasi ini seperti ini, ya. Nanti di sini eh, rekan-rekan pegawai non ASN itu akan dimulai, ya, dari membuat akun, gitu ya, kemudian melengkapi data dan sebagainya, gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi, ya, bagaimana cara membuat akun, kemudian melengkapi data, dan tentunya sampai mencetak bukti pendataan dari eh, pendataan non ASN ini, gitu ya. Baik rekan-rekan, ya, tentunya rekan-rekan sebelum dimulai aplikasi ini, ya, oleh BKN, tentunya rekan-rekan juga harus sudah mempersiapkan soft copy atau file, ya, itu misalnya berupa ijazah, SK pengangkatan, kemudian KTP, kemudian foto terbaru, ataupun yang kemarin itu adalah bukti gaji, gitu ya. Dan tentunya kakak juga harus dipersiapkan. Baik, bagaimana alur dari pendataan, ya, untuk pegawai non ASN tersebut, ya. Ini rekan-rekan bisa lihat, ya, alurnya ini seperti ini. Nah, jadi alur pendaftaran pendataan non ASN ini ada dua alur, ya. Alur pembuatan akun dan alur login, gitu ya. Alur pembuatan akun dan alur login untuk pegawai non ASN, gitu ya.
Nah, kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan juga oleh rekan-rekan ini bisa dilihat di sini ya. Nantinya sebelum ke melakukan pendaftaran, yang pertama adalah eh, rekan-rekan itu harus sudah meyakinkan bahwa data Anda itu, data rekan-rekan itu sudah didaftarkan oleh admin instansi masing-masing, ya. Entah teknisnya nanti belum ada informasi apakah oleh instansi masing-masing itu di SKPD masing-masing ataupun oleh BKD itu sendiri gitu ya. Dan kita nanti lihat informasinya bagaimana di lapangan. Dan tentunya rekan-rekan harus sudah di sini mempersiapkan eh, 7 poin ya di sini berupa file dari mulai kartu tanda penduduk, kemudian kartu keluarga, ijazah, pas foto, swap foto atau selfie, surat keterangan, surat keputusan atau SK jabatan, dan yang terakhir di sini adalah bukti pembayaran gaji tentunya gitu ya. Nah, setelah ini rekan-rekan nanti membuat akun ya, dan di sini kita bisa lihat tata caranya. Dan di sini tadi ada gambar yang sempat saya tampilkan sebelumnya di alamat pendataan garing strip non asn.bkn.go.id seperti ini. Nah, nanti rekan-rekan itu akan dimulai dari klik membuat akun ya. Klik membuat akun. Nah, setelah itu rekan-rekan nanti eh, memastikan ya, tadi saya sudah bilang memastikan bahwa data Anda itu sudah didaftarkan oleh admin instansi masing-masing. Ya, jadi kalau belum didaftarkan oleh instansi masing-masing, tentunya kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran gitu ya. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini ketika kita klik menu mendaftar akun gitu ya. Nah, ini buat akun akan tampil halaman pada ini seperti ini. Dan tujuan di sini adalah untuk mengecek identitas ya, memastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi atau belum gitu ya. Nah, seperti ini nanti di sini ada kita itu disuruh untuk memasukkan nik, kemudian nama, kakak gitu ya, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian nomor handphone dan email yang aktif, dan di sini ada terakhir adalah cata gitu ya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, ada beberapa poin yang harus diisi di halaman kedua ketika kita mengklik tombol buat akun gitu ya. Nah, yang selanjutnya akan seperti ini ya. Nanti kalau misalkan sudah diisi semua, maka rekan-rekan di sini akan mengklik tombol lanjutkan. Dan kalau misalkan ya sudah terdaftar di instansi masing-masing, maka akan masuk terhadap pendaftaran pendataan non ASN itu sendiri. Nah, kemudian langkah berikutnya ya, rekan-rekan itu akan seperti ini. Ya, kalau misalkan sudah masuk, dicek apakah data kita itu sudah didaftarkan atau belum. Nanti akan masuk ke halaman berikutnya akan seperti ini. Dan di sini apabila data Anda belum didaftarkan pada aplikasi, maka akan muncul notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin instansi gitu ya. Dan tentunya ini rekan-rekan segera konfirmasi atau laporkan pada instansi masing-masing agar eh, data rekan-rekan itu bisa diinput di admin instansi masing-masing gitu ya. Nah, kemudian di sini juga rekan-rekan disuruh untuk mengisi password gitu ya. Di sini nanti sebagaimana yang kita ketahui ini seperti pengisian dalam pendaftaran P3K atau di halaman SSCN ya. Kemudian di sini rekan-rekan juga harus sudah melengkapi berupa penguploadan yang berupa di sini KTP ya, scan berwarna, kemudian
berukuran maksimalnya itu adalah 200 KB ya, 200 KB di sini, 200 KB. Kemudian pas foto juga adalah 200 KB. Nah, kalau misalkan sudah semua, silakan rekan-rekan isi captanya, kemudian rekan-rekan langsung klik lanjutkan gitu ya. Selanjutnya ya rekan-rekan di sini gambarannya seperti ini kalau sudah diisi, dan langkah selanjutnya ini adalah dengan pengecekan ulang ya. Tenaga non ASN wajib melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diisikan pada langkah 1 dan 2. Jadi data-data yang telah dimasukkan di awal itu harus diisi dengan baik sesuai dengan fakta dan berkas yang ada. Kemudian jika data-data diyakini telah sesuai, maka silakan klik proses pembuatan akun, dan jika misalkan data itu tidak sesuai atau belum yakin, maka klik kembali gitu ya. Dan pastikan itu sudah benar, karena di sini pembuatan akun, kalau sudah klik proses pembuatan akun, itu sudah tidak dapat lagi dilakukan perubahan data seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan pas foto ataupun lainnya gitu ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan nanti pengecekan data ulang ini tampilannya akan seperti ini ya, akan seperti ini. Dan di sini di akhir pembuatan akun itu saat klik proses pembuatan akun akan tampil notifikasi sesuai data. Jika yakin telah sesuai, klik iya. Jika belum yakin, silahkan klik tidak. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kalau sudah yakin, klik ya. Kalau belum, ya tidak gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan misalkan sudah melakukan pengisian data dengan benar, dengan yakin, maka klik iya saja, maka pembuatan akun ini dinyatakan telah selesai gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah mengisi data yakin, diklik iya dan telah selesai, langkah selanjutnya adalah mencetak kartu informasi akun ya, mencetak kartu informasi akun. Nah, nanti seperti ini tampilan kartu informasi akun pendataan tenaga non ASN itu sendiri ya. Ada tandanya seperti ini ya. Nah, artinya kalau misalkan rekan-rekan sudah bisa mencetak kartu informasi akun ini, rekan-rekan tersebut itu sudah berhasil dalam membuat akun ya, dan membuat akun untuk pendataan tenaga non ASN itu sendiri ya. Nah, oke, langkah selanjutnya, kalau sudah mendapatkan kartu informasi akun ini, rekan-rekan silahkan masuk ya ke alamat yang tadi, yaitu pendataan strip non-asn.pkn.go.id. Kemudian di sana ada klik tombol masuk akun, atau kalau misalkan rekan-rekan masih dalam layar tadi setelah cetak kartu informasi akun, maka di sana ada lanjutkan tombol login pendaftaran di sini ya. Kita cek di sini, kita bisa lihat kembali di sini. Nah, ini masuk akun seperti ini ya. Jadi rekan-rekan nanti kalau sudah mempunyai kartu akun, maka rekan-rekan di sini bisa masuk langsung ke tombol masuk akun gitu ya. Seperti ini, klik. Nah, kita tunggu aja dulu. Dan tentunya rekan-rekan itu pengerjaannya dalam browser Google Chrome atau Mozilla Firefox yang terbaru ya. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Dan rekan-rekan silakan kalau sudah membuat akun, artinya sudah cetak kartu informasi akun, silakan masukkan nick dan password yang telah dibuat tadi, lalu klik masuk gitu ya. Klik masuk di sini.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini akan seperti ini tadi gambarannya. Jadi, memasukkan nick dan password, lalu klik masuk ya. Nah, di sini rekan-rekan nanti akan muncul tampilan informasi untuk THK2 ya. Terlihat informasi terdapat serta XTHK2 dan halaman unggahan dokumen pendukung. Di sini kalau itu THK2, kemudian tenaga non-ASN melakukan unggahan dokumen. Jenis dokumen yang diunggah adalah ijazah terakhir dengan syarat ukuran file 100 kilobyte sampai 100 megabyte ya. Dan kalau misalkan sudah siap, maka klik tombol unggah di sini, klik tombol unggah dan nanti akan diarahkan ke di mana si file itu disimpan gitu ya. Nah, setelah Anda berhasil melakukan unggahan, maka di sini ada notifikasi, ada informasi terkait dengan berhasilnya unggahan ijazah tersebut. Kemudian rekan juga bisa melihat apakah ijazah yang diunggah itu sudah jelas ataupun belum. Tentunya rekan-rekan harus ngeklik lihat dulu disarankan untuk klik lihat. Jangan-jangan nanti kalau misalkan yang diuploadnya itu salah bukan ijazah gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, setelah melakukan unggahan dokumen itu dokumen ijazah tentunya rekan-rekan nanti di sini akan melakukan pengisian biodata seperti berikut ya. Nah, akan mengisi biodata seperti berikut, mulai dari nama, tanggal lahir, ya itu sudah ada. Kemudian di sini, nah gelar depan misalnya, ini ada gelar belakang. Nanti bisa disesuaikan kalau misalkan tidak ada gelar depan maka strip saja. Kemudian hanya gelar belakang saja maka ditulis gelar belakang di sini ya. Kemudian di sini ada kabupaten atau kota, status eh, nah di sini ada lagi ya, nanti bisa dilihat kemudian alamat domisili dan agama ya. Kemudian dan lain-lain di sini bisa dilengkapi ya berupa ijazah di sini ya, data ijazah. Nah, harap membaca pula bahwa seluruh informasi dan himbauan yang tercantum di dalam portal sebelum melanjutkan proses login, pastikan pendaftar mengakhiri pendaftaran sampai tahapan akhir resume agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi dan yang kedua tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendataan. Nah, kolom tempat lahir dan tanggal lahir itu sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Nah, ini nanti ini akan secara otomatis ya. Jadi yang merah-merah ini saja nanti yang diisi. Kemudian pada form ini tenaga non-ASN masih dapat mengubah beberapa data seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendidikan akhir, jabatan terakhir kerja terakhir, nomor ijazah, dan nama sekolah dan tanggal lulusnya ya. Nah, itu kemudian nah ini seperti ini gambarannya ya. Ini misalkan jenis kelamin bisa di drop down ya, apakah jenis kelaminnya pria atau wanita, kemudian emailnya email aktif, domisili kota atau kabupaten juga diisi sesuai otomatis itu ya, pilihannya ada, kemudian di sini status perkawinan tadi itu ya, apakah sudah menikah, cerai, janda, misalkan, ataupun belum menikah. Nah, kemudian nanti seperti ini pengisiannya ya. Nah, ini juga sama diisi secara otomatis. Dan terakhir tentunya rekan-rekan harus mengisi CAPTCHA untuk pengamanan ya. Dan ini bisa klik selanjutnya, tombol selanjutnya ketika sudah mengisi CAPTCHA itu.
Nah, setelah selesai melakukan pengisian biodata, silakan masukkan captcha sesuai dengan tertera, lalu klik selanjutnya. Maka data akan tersimpan dalam aplikasi pendataan dan selanjutnya tenaga non-ASN dapat melanjutkan untuk pengisian data riwayat pekerjaan. Nah, pada tahap ini untuk mengisi riwayat pekerjaan silakan rekan-rekan mengisi itu sesuai ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini, gitu ya. Nah, ini instansi saat ini. Nah, pada data awal, tenaga non-ASN dapat mengunggah data riwayat pekerjaan dan melengkapi bukti pembayaran beserta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Jadi saat ini bukan sebelumnya, gitu ya. Artinya di instansi induk masing-masing. Ya, kemudian ini misalkan mau merubah pendidikan juga bisa langsung simpan, ya. Nah, kemudian tadi eh, di sini ada tambah riwayat pekerjaan, ya. Nah, jika ingin menambah riwayat pekerjaan, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol tambah riwayat pekerjaan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan itu riwayat pekerjaannya mulai tahun 2000, maka sekarang sudah 2022, maka kurang lebih itu 22 berkas yang harus disiapkan, baik itu SK ataupun slip gaji gitu ya. Yang ditambah riwayat seperti ini dari mulai nomor SK, tanggal SK, TMT ya. Kemudian dan yang lainnya di sini silakan nanti bisa dibaca ya, tanggal bulan bekerja, unit kerja penempatan, jabatan pendidikan, jabatan penandatangan surat keputusan jabatan dan yang lainnya itu bisa diisi sesuai dengan kolom yang telah tersedia. Nah, kalau sudah terisi semuanya di sini rekan-rekan bisa langsung klik simpan gitu ya. Oke, nah ini masih tambah riwayat juga ya. Nah, kalau misalkan tidak ini tinggal klik tombol batal saja kalau misalkan tidak mau mengisi riwayat lagi gitu ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan ini bisa terlihat hasil dari inputan kita ya. Kalau misalkan ada dua, di sini contohnya dua ya dua. Kalau misalkan 10 pasti 10. Nah, pada riwayat pekerjaan akan tampil kolom baru dari data yang sudah dientrikan sebelumnya. Jika terdapat kesalahan, maka data ini bisa kita ubah. Jadi tinggal klik tombol ubah di sebelah kanan. Ini ada tabel aksi gitu ya, ada ubah. Nah, kemudian ini juga sama, riwayat pekerjaan ada ubah. Nah, setelah mengisi data riwayat tenaga kerja diharuskan melengkapi dokumen bukti pembayaran dan surat keterangan jabatan di setiap riwayat yang sudah ditambahkan ya. Jadi di sini ada kolom setelah mengisi riwayat dari mulai nomor SK, tanggal SK, kemudian tanggal awal kerja, tanggal akhir kerja, jabatan, unit kerja, pendidikan, diangkat oleh siapa, gitu ya. Nah, di sini ada kolom yang wajib itu mengupload data, baik itu bukti pembayaran, kemudian SK, dan di sini ada kolom aksi, gitu ya. Nah, itu jadi harus dipersiapkan juga, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada resume ya, ketika misalkan rekan-rekan sudah mengisi semua baik itu data dan dokumen yang diupload atau diunggah, nanti rekan-rekan itu akan ada tombol klik selanjutnya untuk melanjutkan ke halaman resume dan ini halaman resumenya seperti ini ya. Nah, seperti gambar di bawah ini nanti rekan-rekan kalau misalkan sudah yakin maka di sini bisa rekan-rekan centang. Nah, ini ada tombol-tombol centang ya untuk memverifikasi berkas itu bahwa data dan berkas itu sudah sesuai atau di sini ada dokumen yang diupload itu sudah sesuai maka rekan-rekan tinggal checklist kemudian di sini lihat
data yang diupload atau dokumen yang diupload. Nah, kalau merasa yakin, maka rekan-rekan jangan lupa di sini klik centang ya. Klik centang di sini ada ada kotak yang bisa dicentang gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah dicentang, maka rekan-rekan akan ada notifikasi seperti ini ya. Apakah yakin ya untuk mengakhiri proses pendataan ini atau masih ragu? Nah, kalau masih ragu, rekan-rekan silakan klik tombol sebelumnya ya. Jadi hati-hati kalau misalkan masih ragu, jangan klik tombol akhiri proses pendataan karena nanti kalau sudah masuk akhiri proses pendataan, maka rekan-rekan tidak bisa mengedit kembali data yang sudah diisi ataupun berkas yang sudah diupload gitu ya. Kemudian, nah di sini ya terlihat jelas nanti ada informasi bahwa kalau sudah mengakhiri pendataan diklik tombol itu, nah maka ada peringatan atau warning bahwa setelah peringatan yang ini ya, nah yang ini setelah pendataan diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendataan seperti biodata, misalkan riwayat pekerjaan, serta unggah dokumen, dan pastikan kembali semua data Anda itu sebetulnya benar sebelum mengklik mengakhiri pendataan gitu ya. Makanya kalau misalkan belum yakin, tidak saja kemudian klik tombol sebelumnya, maka kita bisa mengedit. Nah, kemudian di sini kalau sudah yakin, maka akan muncul tombol seperti ini, yaitu cetak kartu pendataan ya. Kartu cetak informasi akun. Yang kedua, cetak kartu pendataan tenaga non ASN yang warnanya orange atau kuning di sini, yaitu cetak kartu informasi akun, yang biru di sini cetak kartu pendataan tenaga non ASN ya. Nah, ini adalah bukti kartu pendataan tenaga non ASN yang telah dicetak dan di sini ada judulnya Bukti Pendataan Tenaga Non ASN 2022 dan di sini ada identitas kita ya, data-data kita, kemudian tanggal atau jam pendaftarannya, kemudian di sini riwayat-riwayatnya juga ada riwayat pekerjaannya. Nah, jangan lupa ini disimpan ya, jangan sampai hilang karena ini adalah bukti bahwa rekan-rekan pegawai non ASN itu telah melakukan pendataan non ASN di BKN gitu ya. Oke, nah itu rekan-rekan yang harus diperhatikan ya untuk saat ini ya karena BKN juga sudah memberikan limit waktu yaitu pada tanggal 30 November itu harus sudah diterima oleh BKN. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar ya dan kita tunggu saja deal aplikasi ini sehingga kita bisa mengisi, sehingga kita bisa apa mengukuhkan data kita di BKN sehingga tercatat di BKN dan sehingga dapat memudahkan untuk kepentingan-kepentingan berikutnya baik itu kepentingan P3K ataupun kepentingan CPNS ya. Oke, terima kasih rekan-rekan pegawai non ASN ya. Mudah-mudahan masih bisa diberi kelancaran di dalam melakukan pendataan
data non ASN itu sendiri ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.